Tim nasional bola voli Indonesia tidak maksimal jika melihat hasil runner-up yang diraih 2 kali di CV League 2024. Indonesia resmi menjadi runner-up leg 1 dan leg 2 CV League 2024. Hasil peringkat 2 terkini dialami tatkala Indonesia tampil di kandang sendiri, tepatnya pada akhir pekan lalu di GOR UNY, Yogyakarta. Thailand menjadi momok karena menjadi satu-satunya tim yang bisa mengalahkan Indonesia, 3-0 untuk skor di leg 1 dan 3-1 untuk leg 2. Di leg kedua, Indonesia sudah tampil lebih baik. Namun, hampir saja tidak cukup ketika Indonesia tidak dapat memaksimalkan keunggulan di set 2 dan 4 yang berakhir dengan tersusul di poin tua. Persiapan lagi-lagi menjadi alasan. Agenda voli Indonesia pada 2024 memang menjadi berantakan. Alasan utamanya adalah penundaan Proliga ke bulan April hingga Juli, alias saat periode event internasional di bola voli. Kekalahan dari Thailand diyakini tidak akan terjadi jika persiapan timnas Indonesia bisa lebih serius, alih-alih dadakan. Pemain, pelatih, dan pengurus kompak berpendapat demikian. Dimulai dari jajaran pemain, outside hitter, Fahri Septian Putratama, tidak panik walau Thailand selalu gagal dikalahkan kali ini. Menurutnya, dengan persiapan yang baik, kemenangan bisa diraih. Yang pasti jadi evaluasi untuk persiapan tim ke depan karena event terdekat di Asia Tenggara ini ada di SEA Games ya, kata Fahri. Insya Allah kalau kita persiapannya bagus, lebih panjang, kita makin padu dan insya Allah bisa mengalahkan tim-tim di Asia Tenggara. Pemain yang musim lalu tampil di Liga Voli Bulgaria itu memaparkan bahwa pemusatan latihan untuk CV League 2024 hanya 10 hari. Proliga 2024 baru berakhir pada paruh Juli. Sesudah itu, beberapa pemain nasional tampil di Kapolda Cup Kalbar, turnamen tingkat provinsi. Jadi untuk memadukan satu sama lain, kan di Proliga ikut tim yang berbeda-beda, dan waktu dijadiin satu lagi chemistry-nya belum dapat, kata Fahri lagi. Kalimat senada juga dikatakan oleh Anwar Sadat selaku asisten pelatih timnas Indonesia, mempersiapkan tim secara sungguh-sungguh menjadi perbaikan yang mesti dilakukan jika tidak ingin kegagalan serupa terjadi ke depannya. Kalau ada pemanggilan lagi ya kami harus dipersiapkan waktunya, programnya, itulah. Nanti kami dari sini juga bawa PR, apa evaluasi di CV League kali ini, katanya. Mungkin waktu kita Proliga, mereka sudah persiapan jauh-jauh hari. Itu mungkin lebih matanglah di situ. Kekurangan ini telah menjadi perhatian PBVSI selaku induk olahraga bola voli tanah air. Ketua Umum PBVSI, Imam Sujarwo, menegaskan rencana pihaknya untuk memajukan jadwal Proliga 2025 ke bulan Januari hingga Mei. Harapannya, dengan itu tidak terjadi lagi agenda lain yang mengganggu persiapan untuk timnas, baik putra maupun putri. Imam sendiri menolak untuk menyebut Indonesia mengalami penurunan. Menurutnya, timnas hanya kalah kompak, yaitu kedepannya nanti diperbaiki. Tapi secara totalitas, tim kita sudah luar biasa. Saya acungi jempol, ucap Imam. Apalagi kalau lihat tadi nih, pemain berjuang sangat luar biasa cuma kita belum beruntung saja. Petik 2, dan kami yakin untuk SEA Games yang akan datang, kita masih bisa ambil lagi emas, Red. Sebagai informasi, SEA Games 2025 akan dihelat di Thailand. Thailand kini menjadi favorit di cabur voli indoor karena menjadi juara CV League 2024 baik di sektor putra maupun putri. Prestasi tim nasional voli Indonesia mengalami penurunan kalau tidak boleh dibilang memprihatinkan. Prestasi Indonesia masih belum bangkit lagi di CV League 2024 yang baru saja berakhir. Timnas putra kehilangan status sebagai Raja Asia Tenggara setelah 2 kali dikangkangi oleh Thailand di CV League 2024. Minggu tanggal 25 Agustus tahun 2024 di Yogyakarta, misi balas dendam Timnas putra terbentur tragedi tersusul di poin-poin akhir, dan itu terjadi 2 kali, nyaris saja tidak cukup. Kekalahan dengan skor 1-3, 20-25, 24-26, 25-22, 26-28 membuat Indonesia finish di bawah Thailand pada leg kedua. Indonesia juga menjadi runner-up di leg pertama. Kekalahan 0-3 dari Thailand di laga akbar yang kepagian menjadi penyebabnya. Kiprah Indonesia di CV League pun berakhir dengan nilai tidak memuaskan. Sebelumnya, timnas putri harus rela menjadi juru kunci di kedua seri.
Jangankan menantang Thailand atau Vietnam, Indonesia kini buntu di hadapan Filipina. Tahun 2024 memang tak seindah tahun 2023 dalam kaleidoskop bola voli tanah air. Tahun lalu, Volley-mania dimanjakan dengan deretan prestasi positif. Sebut saja hat-trick emas oleh timnas putra di SEA Games Kamboja, final pertama di AFC Club Championship oleh Bayangkara Presisi, hasil runner-up oleh timnas putri di AFC Challenge Cup, hingga ledakan Megawati Hanestri Pertiwi di Korea. Fokus voli Indonesia tidak lagi di Asia Tenggara melainkan Asia, setidaknya untuk timnas putra yang jadi King of ASEAN berkat hat-trick di SEA Games. Akan tetapi, realitanya bak jauh panggang dari api. Tahun ini publik justru dipaksa mengelus dada ketika ekspektasi sudah meninggi. Kekecewaan makin meninggi karena timnas tak pernah tampil dalam kondisi maksimal kendati waktu persiapan yang mepet bukan isu baru. Di AFC Challenge Cup, Indonesia menurunkan timnas senior rasa junior karena didominasi pemain muda dan tanpa satupun pemain berpengalaman. Kabar baiknya, bibit-bibit baru muncul karena pengalaman tanding di level internasional. Sejarah berusia 35 tahun bahkan kemudian terulang ketika timnas U20 putra berhasil lolos ke kejuaraan voli dunia U21 yang akan dihelat tahun depan setelah digembleng di Challenge Cup. Kabar buruknya, jalan timnas Indonesia ke pentas internasional tertutup satu. Untuk ajang tahunan Volleyball Nations League, tidak ada lagi jalan pintas berupa Challenge Cup yang terakhir dihelat tahun ini. Mulai tahun depan, sistem promosi dan degradasi akan murni ditentukan dari peringkat dunia. Peringkat Indonesia, sama-sama di luar 50 besar dunia baik putra maupun putri. Peringkat tahun ini malah turun karena lebih banyak kalah di Challenge Cup. Mau tidak mau, Indonesia mesti berbenah. Setiap kompetisi resmi mesti dihadapi dengan maksimal jika tidak ingin berkubang di tempat yang sama. Agenda kompetisi yang saling bentrok menjadi salah satu masalah yang sering digaungkan. PBVSI pun telah menyadarinya. Tahun ini, semua agenda timnas Indonesia berbenturan dengan Proliga yang mengalami penundaan gegara Pilpres dan Ramadan. Proliga 2024 baru dihelat pada akhir April dan selesai pada pertengahan Juli yang mana sudah memasuki periode ketika kompetisi antar negara bergulir. Persiapan menuju CV League pun terkompromi. Timnas putra tak sampai 2 pekan sedangkan timnas putri tanpa persiapan sama sekali. Nah setelah bulan Juni, itu sudah pertandingan yang sifatnya internasional seperti AFC Challenge, kemudian ada CV League, kemudian ada event-event yang lain. Ada 5 event internasional yang akan kami laksanakan ke depan, tim putranya 5 event, tim putrinya 4 event. Imam berharap pengaturan jadwal yang lebih efektif dan efisien bisa berdampak bagus terhadap persiapan untuk agenda tim nasional. Jadi dengan pengaturan seperti itu, mudah-mudahan efektivitas persiapan untuk latihan lebih panjang, sahut Imam. Kalau kemarin bukan salah kami karena pemberitahuannya terlambat sehingga Proliga mundur untuk menghindari bulan puasa. Nah rencananya kami sebelum bulan puasa Proliga itu kita sudah habiskan dulu untuk babak penyisihan. Nah setelah puasa, itu Final Four dan Grand Final. Nah, sehingga kita enggak ada masalah lagi dalam pengaturan jadwal. Tentang timnas putra yang baru saja dipermalukan Thailand di CV League 2024, Imam masih melihat potensi besar di tengah keterbatasan. Menurutnya, Indonesia kalah karena faktor kurang beruntung. Saya sangat optimistis, di SEA Games lawan kita cuma Thailand, ucapnya lagi. Thailand menguasai CV League baik di sektor putra dan putri. Di sektor putri, Thailand masih tak terbendung dengan 14 medali emas beruntun sejak tahun 1995 sampai tahun 2023. Keuntungan yang dimiliki Thailand makin besar di SEA Games 2025 karena status sebagai tuan rumah. Tahun depan, gantian Indonesia yang bertamu ke sana. Oke kita sudah tahu kelemahan dialah. Kita masih bisa, kata Imam. Dan kita masih ada yang anak-anak muda, kita gabungkan dengan ini timnas di CV League. Misalnya nanti kita masih bisa emas, yang keempat kalinya, nanti kita ambil. Timnas voli putra Indonesia mengalami penurunan hasil pada CV League 2024 dengan menjadi runner-up dalam 2 putaran yang digelar di Filipina dan Indonesia. Tahun lalu, Indonesia memenangi seluruh laga atas Thailand, Vietnam, dan Filipina yang mengantar Fahri Septian dan kawan-kawan menjadi juara.
Fahri Septian Putratama bahkan keluar sebagai pemain terbaik saat CV League 2023 digelar di Padepokan Voli Sentul, Bogor, Jawa Barat. Pada putaran pertama CV League 2024, Indonesia kalah 0-3 dari Thailand lalu tunduk 1-3 pada putaran kedua. Persiapan singkat disebut sebagai penyebab performa timnas voli putra Indonesia yang kurang maksimal meski diperkuat pemain terbaik berusia muda. Yang pasti jadi evaluasi untuk persiapan tim ke depan karena event terdekat di Asia Tenggara ini ada SEA Games ya, kata Fahri kepada media, termasuk bolasport.com di GOR UNY, Yogyakarta. Insya Allah kalau kami persiapannya bagus, lebih panjang, kami semakin padu dan insya Allah bisa mengalahkan tim-tim di Asia Tenggara. Terkait blok Thailand yang menyulitkan pemain berusia 25 tahun mengatakan bahwa mereka memiliki data mumpuni dalam meredam serangan Indonesia. Mungkin karena mereka punya statistik ya. Persiapan kami juga kurang jadi permainan kami terbaca Thailand, aku Fahri, bagaimana kami melakukan blok, pola serangan kami sering terbaca. Mereka benar-benar mempelajari kami dan benar-benar sangat detail. Kami sudah mempersiapkan, tetapi kurang siap daripada Thailand. Pemusatan latihan kami cuma 10 hari. Jadi, untuk memadukan satu sama lain butuh waktu. Pada Proliga, kami berasal dari tim yang berbeda-beda dan saat disatukan chemistry-nya belum dapat. Pada CV League 2024, pelatih timnas voli putra Indonesia, Li Qiujiang China, banyak melakukan perubahan rotasi pemain untuk mencari susunan yang pas. Kalau saya pribadi itu tidak mengganggu rotasi pemain. Pada akhirnya pelatih punya pemikirannya sendiri, ucap pemain terbaik Proliga 2023 itu. Bisa jadi mengubah permainan agar tidak tertebak di set kedua atau set ketiga. Jadi kalau menurut saya sih tidak ada masalah antara chemistry dan ganti-ganti pemain. Hasil ini juga menjadi alarm bagi Indonesia menjelang SEA Games 2025 yang akan digelar di Thailand. Yang pasti, melihat Thailand sekarang bisa menjuarai CV League 2 kali berturut-turut, mengalahkan Indonesia, bahkan di Filipina kami kalah 0-3 dan sekarang jadi tuan rumah dikalahkan 1-3, tutur Fahri. Tetapi menurut saya kalau persiapannya baik, insya Allah bisa mengalahkan Thailand. Dalam CV League 2024, Fahri ternyata juga berjuang melawan cedera. Sebelum CV League sudah terkena cedera, tetapi balik lagi karena panggilan timnas, saya ingin sembuh dan bisa membela timnas Indonesia, aku Fahri. Di Filipina saya bisa bermain maksimal tapi setelah balik ke Indonesia makin parah cederanya. Jadi makin bengkak cederanya sampai sekarang. Cederanya di engkel kanan. Untuk sekarang fokus penyembuhan dulu. Informasinya, pemulihan butuh waktu sebulan. Kemarin sehabis cedera dan saya konsultasi dengan fisioterapinya, saya disuruh istirahat sebulan. Tetapi, saya tidak mau, saya lawan. Saya terapi setiap hari, penguatan setiap hari agar saya bisa tampil. Fahri juga mengaku kurang puas dengan hasil yang didapat timnas voli putra Indonesia. Kurang puas, cuma untuk persiapan kami yang cuma 10 hari, sudah lumayan. Maksudnya bisa menjadi tolok ukur untuk kedepannya, ujar Fahri. Timnas voli putra Thailand meraih hasil gemilang dengan menjuarai leg pertama dan kedua CV League 2024. Berbanding terbalik dengan hasil tahun lalu yang harus puas menjadi runner-up dari Indonesia. Thailand menjadi satu-satunya tim yang bisa mengalahkan Indonesia, 3-0 untuk skor di leg 1 dan 3-1 untuk leg 2. Pada leg kedua, Indonesia sudah tampil lebih baik, namun, hampir saja tidak cukup ketika Indonesia tidak dapat memaksimalkan keunggulan di set 2 dan 4 yang berakhir dengan tersusul di poin tua. Alasan utamanya adalah penundaan pelaksanaan Proliga 2024 ke April hingga Juli saat periode event internasional bola voli. Meski begitu, Thailand sudah memperkirakan akan mendapat perlawanan ketat dari Fahri Septian dan kawan-kawan. Saya pikir kuncinya adalah kami bermain sebagai satu tim. Hanya ada satu tim dan semuanya berjuang bersama karena kami ingin memenangi kompetisi ini, kata pelatih timnas voli putra Thailand, Park Ki-won, soal kunci kemenangan tim. Kami tidak kaget mendapat perlawanan ketat Indonesia. Ini wajar. Saya tidak tahu para pemain saya melihatnya seperti apa. Akan tetapi, bagi saya itu hal yang normal, ucap Park kepada media, termasuk bolasport.com. Salah satu pemain kunci Thailand adalah Napadet Binaide yang menjadi mesin poin.
Napadet tidak bergabung dengan tim pada AFC Challenge Cup 2024 karena memperkuat Jakarta Garuda Jaya pada Proliga 2024 dan Sekdia mulai bermain sebagai opposite. Itu bukan posisi aslinya. Dia tampil dengan bagus, tetapi dia butuh lebih banyak latihan, lebih banyak pengalaman sebagai opposite. Opposite adalah salah satu posisi yang sulit, tutur Park. Namun, pelatih asal Korea Selatan ini belum berani mengungkapkan peluang Thailand saat menjadi tuan rumah SEA Games 2025. Maaf, saya tidak tahu apa-apa soal tahun depan, ujar Park. Park lalu menceritakan bagaimana proses persiapan tim negeri Gajah Putih untuk CV League 2024. 1,5 bulan. Setelah AFC Challenge Cup, kami memberikan waktu liburan dan mulai berlatih selama 1,5 bulan. Dalam periode 1,5 bulan ini kami kedatangan pemain, menjalani kompetisi. Kami bermain dan berlatih. Pemain Thailand, Anurak Panram, mengaku menikmati pertandingan dengan Indonesia. Pertandingan hari ini sangat baik dan menyenangkan. Indonesia mengambil satu set dari tim kami dan mereka bermain dengan sangat baik. Saya pikir para penggemar di arena sangat bahagia, kata Panram. Kami sudah memperkirakan bahwa Indonesia adalah tim yang sangat kuat. Sebelum ini, saya pikir tim Indonesia lebih kuat di mental, sementara tim kami masih sedikit kurang. Petik 2. Tetapi saya pikir tim kami bisa mengambil semua detailnya dan menang di area itu.